Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Cynthia dengan NIM 2230403050. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar modal syariah. Yang pertama, kita akan membahas tentang jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik berupa surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, mendefinisikan bahwasanya pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan potensi yang berkaitan dengan efek. Jadi, pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain seperti pemerintah, sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Selanjutnya, struktur pasar modal di Indonesia yang terdiri dari Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam LK. Bapepam LK terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, Bursa Efek Indonesia atau BEI. Yang selanjutnya, Lembaga Clearing dan Penjamin atau KPI. Selanjutnya, lembaga penyimpanan atau penyelesaian yang disebut dengan KASE. Selanjutnya, wewenang Bapepam LK. Yang pertama, memberikan izin usaha kepada bursa efek, KP, KASE, reksadana, dan lain-lain. Yang kedua, memberikan izin perseroan kepada wakil penjamin emisi efek. Yang ketiga, memberikan persetujuan bagi bank kustodian. Yang keempat, mewajibkan pendaftaran kepada profesi penunjang pasar modal, yaitu notaris, konsultan hukum, penilai, dan akuntan publik. Yang kelima, menetapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran. Yang keenam, melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Bursa efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli antara efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Pemegang saham terdiri dari perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara perdagangan efek. Selanjutnya, Lembaga Clearing dan Penjaminan atau KPI merupakan pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjamin dalam penyelesaian transaksi bursa. Selanjutnya, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KASE, yaitu merupakan pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak-pihak lain. Tugas dari bursa efek yang pertama, menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, menyediakan sarana pendukung serta mengawasi kegiatan anggota bursa efek. Yang ketiga, menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba bursa efek dan melaporkannya kepada Bapepam LK. Yang selanjutnya, Bursa Efek Indonesia fokus pada perdagangan saham dan obligasi. Tugas KPI. Yang pertama, melaksanakan clearing dan penjaminan transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Menjamin penyerahan secara fisik baik saham maupun utang. Selanjutnya, tugas KASE. Yang pertama, menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur,
wajar dan efisien. Selanjutnya, mengamankan pemindah tanganan efek. Selanjutnya, para pelaku pasar modal. Yang pertama, emiten dan perusahaan publik. Emiten adalah pihak atau perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat atau investor atau pemodal melalui penawaran umum. Perusahaan publik adalah emiten atau perseorangan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal setor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal yang disetor ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Selanjutnya, pemodal di pasar modal terdiri dari perseorangan, institusi, domestik, dan asing. Selanjutnya, perusahaan efek yang terdiri dari perantara perdagangan efek atau broker dealer, penjamin emisi efek atau underwriter, dan manajer investasi atau investment manager, serta penasehat investasi. Lembaga penunjang pasar modal terdiri dari Biro Administrasi Efek atau BAE, kustodian, wali amanat, dan pemeringkat efek. Yang pertama, Biro Administrasi Efek atau BAI. Biro Administrasi Efek atau BAI adalah pihak yang berdasarkan kontrak dan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya, kustodian. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lainnya, termasuk penerima dividen, bunga, dan hak-hak lain dalam menyelesaikan transaksi efek. Selanjutnya, wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Kegiatan usaha ini yang mana wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, pemeringkat efek. Pemeringkat efek adalah pihak yang memiliki kegiatan seperti menilai kemampuan membayar kembali surat hutang, lalu menerbitkan informasi mengenai perusahaan di pasar modal. Selanjutnya, profesi penunjang pasar modal yang terdiri dari akuntan, yang mana meliputi laporan keuangan audit dan pendapat akuntan. Selanjutnya, konsultan hukum yang terdiri dari laporan legal audit dan pendapat konsultan hukum. Selanjutnya, penilai, yang mana meliputi laporan hasil penilaian dan pendapat penilai. Notaris, yang terdiri dari legalisasi dokumen perusahaan. Selanjutnya, profesi lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah atau permen. Jadi, efek adalah surat berharga atau surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, dan tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak jangka panjang atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek-efek di pasar modal terdiri dari saham, obligasi, derivatif, ETF atau exchange trade fund, dan efek lain. Selanjutnya, materi tentang pasar modal syariah. Dalam konsep dasarnya, pasar modal syariah sama halnya dengan pasar modal konvensional. Hanya bedanya pada bagian produk, akad, mekanisme transaksi, dan kegiatan usaha emiten yang mana didasarkan oleh prinsip syariah, yaitu melalui pedoman fikih muamalah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dasar pasar modal syariah yang pertama yaitu memiliki tujuan kegiatan pasar modal berupa investasi jangka panjang, bukan spekulasi. Yang kedua, tidak mencari rezeki pada hal yang haram. Yang ketiga, cara mendapatkannya dan penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
cara mendapatkannya dan penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam transaksi tidak boleh ada spekulasi atau manipulasi, gharar atau tidak jelas, maisir atau spekulasi atau judi, atau risiwa, nama lainnya korupsi, maksiat, dan kezaliman. Selanjutnya, tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Selanjutnya, atas dasar ridho sama ridho. Yang terakhir, dari segi SDM, di antara direksi atau komisaris atau wakil manajer investasi harus ada memahami mengenai prinsip syariah atau syariah compliance officer atau SCO. Selanjutnya, bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang mana bersifat musyarakah atau kemitraan. Selanjutnya, bersifat mudarabah atau bagi hasil. Dan terakhir, semua saham mempunyai kualitas yang sama sehingga tidak dikenal saham preferensi atau golden shares. Pasar modal syariah adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Terdapat dua faktor utama yang membentuk pasar modal syariah, yaitu pasar modal dan prinsip syariah di pasar modal. Untuk memahami pasar modal syariah, maka harus memahami konsep pasar modal dan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya. Prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa MUI. Sepanjang fatwa yang dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan OJK atau peraturan OJK lainnya yang didasari pada fatwa DSN MUI. Saham syariah atau stok adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal dalam suatu perusahaan perseroan terbatas. Selanjutnya, suku. Suku adalah efek syariah berbasis sekuritas, aset, dan termasuk ke dalam efek pendapatan tetap. Selanjutnya, reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Akad yang digunakan oleh reksadana syariah adalah wakalah bil ujrah. Sekian video dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua mengenai jenis efek yang ada di pasar modal dan pasar modal syariah. See you next video, bye-bye.